Saya Yuliana. Berikut Jawaban lengkap dari pertanyaan tugas pada slide. pertemuan ke-12, manajemen keuangan internasional atau tugas 10. Pertama, bagaimana Global Tech Solution akan menyesuaikan produk dan layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional. Global Tech Solutions dapat menyesuaikan produk dan layanan dengan lokalisasi fitur, menyesuaikan bahasa, preferensi UI atau UX, format tanggal atau waktu, Dan kebutuhan spesifik pasar. kustomisasi. Solusi menawarkan fitur-fitur modular yang dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan industri atau regulasi lokal. Riset pasar internasional melakukan studi untuk memahami pain points di tiap negara, target Termasuk budaya bisnis dan praktik teknologi. kolaborasi lokal, bekerja sama dengan mitra lokal untuk mempercepat adopsi produk dan penyesuaian kebutuhan pelanggan. Kedua, apa strategi pemasaran yang optimal untuk memperkenalkan merek Global Tech Solutions di pasar internasional? Strategi pemasaran yang dapat digunakan: Digital marketing global. kampanye, SEO, dan iklan digital yang disesuaikan dengan bahasa dan platform lokal Google, Baidu, dan lain-lain. Partnership strategis menjalin kerjasama dengan perusahaan lokal, universitas, atau komunitas teknologi. Partisipasi dalam event internasional, bergabung di pameran TI, konferensi teknologi, atau forum industri global. Brand positioning menekankan keunggulan teknologi, keamanan data, dan pengalaman di pasar domestik. Konten edukasi, membuat konten dalam bentuk webinar, studi kasus, dan white paper dalam bahasa lokal. 3. Bagaimana Global Tech Solutions akan mengelola risiko dan kepatuhan terhadap peraturan di pasar internasional yang berbeda. Strategi manajemen risiko dan kepatuhan, audit legal dan kepatuhan, menggandeng konsultan hukum lokal untuk memahami regulasi perpajakan dan perlindungan data. Asuransi risiko internasional, menggunakan asuransi untuk risiko politik, kerusuhan, atau fluktuasi valuta. Sistem monitoring hukum, menerapkan compliance. Manajemen sistem yang dapat mengikuti perubahan regulasi negara tujuan. Diversifikasi pasar, menghindari ketergantungan pada satu negara dengan menyebarkan investasi ke beberapa wilayah. Manajemen risiko valuta, menggunakan lindung nilai hedging untuk mengatasi fluktuasi nilai tukar. Keempat, bagaimana perusahaan akan mengevaluasi dan memantau kinerja operasional dan keuangan mereka di pasar baru? Langkah evaluasi dan pemantauan. KPI internasional menentukan indikator kinerja utama seperti market share, customer retention, dan revenue per negara. Laporan keuangan tersegmentasi, memisahkan laporan berdasarkan wilayah atau negara untuk analisis profitabilitas. Dashboard Monitoring. menggunakan sistem ERP dan dashboard real time untuk memantau aktivitas operasional. Evaluasi tahunan dan kuartalan, audit operasional dan finansial berkala untuk mengukur efektivitas strategi. Customer feedback and NPS, Net Promoter Score, menggunakan survei kepuasan pelanggan untuk menilai kualitas layanan. Kelima, apa strategi cadangan jika ekspansi internasional tidak memberikan hasil sesuai yang diharapkan? Strategi alternatif atau cadangan. Exit strategi terkendali menyiapkan rencana keluar pasar dengan minimalisasi kerugian, seperti menjual aset lokal. Pivot model bisnis, mengubah target pelanggan atau fitur produk sesuai dengan feedback pasar. Aliansi strategis baru, mengganti strategi solo expansion Dengan joint venture, atau merger dengan pemain lokal. Refokus ke pasar domestik, meningkatkan pendapatan di negara asal sambil memperbaiki kelemahan untuk ekspansi ulang. Evaluasi dan iterasi, meninjau kembali asumsi awal permintaan pasar, infrastruktur, tenaga kerja, dan melakukan perbaikan bertahap